Kediri yang oleh para budayawan di abad-abad awal berdirinya Demak itu disebut sebagai sosok di mana kelak akan muncul Ratu Adil. Nah, setelah reformasi, setelah merdeka, kok muncul Bung Karno. Nah, biasanya kalau seperti itu orang mengatakan bahwa Bung Karno itu wahyu. Bung Karno itu diciptakan oleh Tuhan untuk apa ya? Untuk kepentingan kita bersama. Jadi kalau keyakinan Mbah Gatot, Bung Karno termasuk manifestasi dari Ratu Adil yang sudah diciptakan leluhur-leluhur kita dahulu. Iya betul. Karena apa? Karena orang mendambakan Ratu Adil itu kan pada masa-masa penjajahan. Pada masa penjajahan. Iya. Sehingga bagaimana andai kata kita ini mempunyai pemerintahan sendiri, nah, itu turun-temurun kan, 300 tahun lebih, itu berapa generasi mengharap ini, mengharap belum sampai terjadi mati ganti anaknya terus generasi, mengharap terus. Nah setelah merdeka, wah ini jelas ini yang disebut dengan munculnya Ratu Adil, munculnya Bung Karno ini, sosok Bung Karno ini. Nah ini didambakan betul. Demikian Bung Karno muncul, selesai sudah. Jadi yang disebut bukan ramalan ya, jongko ini selesai. Karena jelas bahwa yang disebut dengan apa masyarakat, ini masyarakat hidup pada masa kemerdekaan. Masyarakat yang kita dambakan itu pada masa kemerdekaan, karena dijajah ini beratusan tahun. Nah kalau sekarang ini kita masih menggarap Ratu Adil lagi, itu apa? Untuk kepentingan apa? Kita sudah merdeka kok. Tapi kan secara faktual kita ini memang dijajah habis-habisan dalam perspektif yang lebih halus, Mbak Gatot. Ya. Kenapa kemudian tidak memungkinkan untuk muncul Ratu Adil kembali seperti yang barangkali kapan hari pernah kita diskusikan itu, kelak akan muncul pemerintahan seperti eranya Gajah Mada? Apa enggak itu juga bisa sebagai perwujudan dari Ratu Adil setelah Bung Karno? Gini, jadi pada masa kemerdekaan ini kan istilahnya awal kemerdekaan sampai sekian puluh tahun kan kita menata. Betul-betul istilah yang kita tata itu pondasi. Dulu pondasi itu bangunan ke atas. Ini kan tidak meneruskan. Iya. Sampai rumah itu jadi. Dan diisi dengan perabot rumah tangga yang lengkap. Tapi pondasi tetap ditanamkan sejak merdeka. Sejak awal merdeka ditanam pondasi. Sudah kita bentuk pondasi. Yang disebut dengan negara Pancasila, itu kan pondasi. Pondasi itu sudah menggambarkan kekuatan bangunan akan datang dan menggambarkan tentang bentuk bangunan. Bentuk bangunan. Jadi kita generasi berikutnya tinggal meneruskan pondasi ini. Bangun temboknya sampai reng usul sampai genteng sampai mengisi perabotan. Nggak boleh berubah pondasi, nggak boleh. Justru itu merubah pondasi berarti merubah dasar negara. Berarti yang dijongko itu ya sudah terwujud Bung Karno tadi. Iya. Dan tetap kita ini sebagai bangsa Timur kadang-kadang ini siapa yang memimpin kita itu wahyu. Pasti dapat wahyu dari Tuhan. Itu keyakinan kita, keyakinannya. Yang menurut pandangan demokrasi Barat tidak ada itu ya. Tapi kita yakin siapapun yang memimpin kita atau sebagai presiden itu berdasarkan wahyu. Walaupun lewat pilihan, entah itu pilihan anggota dewan, entah itu pilihan langsung, tetap itu wahyu. Tuhan yang menentukan. Nah, sebab apa? Pembuka sudah menyatakan bahwa semata-mata kita merdeka dari karunia Tuhan. Dan seterusnya kita harus hati-hati. Boleh tarung dalam pilihan, demikian ada yang jadi, kita harus sudah tunduk kepada yang jadi. Itu bukan itu wahyu. Lewat apapun, dan kita dukung. Nggak boleh main-main. Kita nggak boleh melanggar yang ditunjuk oleh Tuhan ini. Nggak boleh. Lewatnya macam-macam cara. Jalannya untuk menjadi presiden. Demikian jadi, kita sudah tahu ini. Tapi yang jadi. Nah, kalau misalnya orang kurang percaya, ya itu berarti kurang baca sejarah. Nanti kita selalu kacau.
Jadi siapapun yang jadi lewat cara apapun itu wahyu. Tapi gini Mbak Gatot, data NGO Transparansi Internasional itu memaparkan bahwa lembaga terkorup di Republik ini salah satunya adalah DPR, lembaga legislatif yang merupakan kepanjangan tangan dari partai politik yang ada di Republik ini. Nah, sementara pemimpin-pemimpin itu lahir dari pabrik yang sudah tidak beres, yang namanya partai politik tadi. Nah, sepanjang itu kemudian masih ada, terus kemudian mana mungkin kita bisa menemukan seorang pemimpin, kalau di versi Jawa benar-benar dia seorang satrio pinandito sinisian wahyu, karena memang dari pabriknya aja sudah bermasalah. Bagaimana dengan hal itu? Begini ya, jadi saya memang terlalu idealis mungkin ya, terlalu idealis. Jadi memang sebentar Mbak, berbicara tentang demokrasi yang kebablasan tadi, karena kita selalu berkaca pada Eropa, ya kan, Eropa Barat. Idealnya sistem yang seperti apa yang harus dianut oleh bangsa kita ini gantinya demokrasi ini? Cocok gak sih sebenarnya Indonesia dengan sistem demokrasi seperti saat ini, Mbak? ya kita bukan bahasa tertutup ya, kita tidak ingin disebutkan bahasa yang aneh, tidak ingin ngono gini kan aneh ya, enggak ya. Jadi ya demokrasi ya kita juga ngikuti, tapi kita tetap kan ada unen-unen lewat Jawa itu didol ndase sekut buntute. Nah ini bagus, didol ndase sekut buntute ya dicul, waduh ndak karuan kok dadi iki ndak karuan ini jadinya ini. Soalnya apa, kita mulai berkomunitas, mulai ancang-ancang membentuk bangsa ya, itu sudah punya jati diri ya. Bentuk komunitas kita kerajaan itu mulai Medang, itu kerajaan Medang, kerajaan Kauripan, kerajaan Daha, kerajaan Singosari, nah, keprabuan Mojopahit ya, keprabuan Mojopahit. Ya begitu, sang Prabu kan hampir sama. Ya mungkin ada perbedaan juga. Nah, terus ada kesultanan ya, terus dijajah oleh Belanda. Belanda ini kerajaan, Jepang ini kekaisaran ya. Nah setelah kita merdeka, lu kibatnya ke Amerika. Lah ini yang lucu, Amerika itu udah ada kerajaan. Iya. Itu tidak ada kerajaan, jadi kita drastis. Makanya Bung Karno pakai istilah demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin. Pak Harto pakai demokrasi Pancasila, artinya tetap dijaga. Diculon tidak sesuai buntute. Ya diculon kan menarik urusan tidak biasa gitu. Berarti tetap unsur kerajaan teradopsi di dalam. Betul. Jadi tidak kembali ke kerajaan Tunda. Ya nanti bahasa yang aneh kita ini. Kembali ke kerajaan Maneng. Waduh, ini kangel. Kalau ke kangel ya. Enggak, iya terpimpin. Ya juga tidak otoriter, paham kok, para ini itu paham. Kita harus bagaimana demokrasi itu paham. Aslinya paham ya. Paham, iya. Ini salah itu. Iya, ngerti. Mereka itu orang pinter. Maksud apa dia lebih pinter kan? Enggak, apa dia enggak apa-apa. Ya lebih pinter mereka. Cuma disengaja. Karena apa? Karena kelihatan saja waktu zaman reformasi awal aja. Siapa sih yang menjadi presiden? Waktu awal demokrasi ya dibentuk dalam apa itu poros tengah itu kan kelihatan bahwa aku jadi presiden itu gede-gedean ya seperti itu kan maksudnya. Hanya itu yang menginginkan demokrasi seperti ini, hanya orang-orang yang jadi presiden itu menurut saya. Ini menurut maaf ya, ini saya enggak apa adanya saja. Iya. Ya kita kan enggak jadi presiden dari luar saya angel. Ya jadi mereka yang itu karena ini dengan demokrasi semacam ini mereka ada kesempatan untuk kan bukan mengatakan yang namanya kekuatan massa itu bisa menghimpun massa, dihantamkan massa itu. Mereka kan ajarnya kan begitu. Nah dia mereka pakai itu masa dihimpun kok dihantam lewat demo dan sebagainya. Nah ini bukan mengatakan bukan begitu, bukan pakai terpimpin karena ini tidak biasa diculno, tidak biasa. Dari ribuan tahun kita ini terpimpin, demokrasi kita ini terpimpin
yang mimpin Pancasila itu yang memimpin. Jadi jati diri kita yang memimpin. Kalau salah itu terasa, kalau salah kebablasan. Kalau kita otoriter terasa, kalau kita otoriter kebablasan, mulai mengekang. Kan paham para elit kita, terutama ahli-ahli tata negara, tata pemerintahan, ahli politik, paham itu, paham sekali. Coba kalian mengingatkan bahwa hendaklah kita jangan kebablasan. Ya, boleh ibarat peradaban Eropa boleh aja, tapi demokrasinya jangan terlalu kebablasan. Nanti kita ini tidak sempat untuk maju, tidak sempat untuk mencapai cita-cita kita. Setback terus, kasihan masyarakat. Iya. Mbah Gatot ini begitu sangat mengagumi sosok Bung Karno. Apa sih alasannya? Kekaguman itu didasari oleh apa kira-kira? Begini, jadi kita ini bangsa religius ya, atau religius, di mana alam pikir kita, jadi cara kita mengolah pikiran itu harus sinergi dengan cara kita mengolah jiwa, perasaan itu harus bersinergi. Jadi tidak boleh bersisi itu. Sehingga di samping pertimbangan akal juga pertimbangan rasa. Nah, memang di dalam ajaran Jawa itu ada istilah Ratu Adil, Ratu Piningit. Nah, ada, sehingga praktisnya ya ini semacam gerakan. Mungkin kalau menurut Pak Jokowi itu disebut gerakan moral itu mungkin ya, revolusi moral, revolusi mental itu. Marilah kita memahami siapa diri kita ini sebagai bangsa itu. Siapapun Anda, partai apapun yang Anda bentuk, yang Anda buat, pahamilah sejarah kita. Anda tahu juga orang Indonesia. Kenapa Anda memahami sejarah Anda sendiri? Berarti Anda memahami diri kita itu siapa. Kalau Anda memahami, kita sama. Serentak kita belajar tentang sejarah bangsa. Serentak memahami, akhirnya kita tahu kita itu siapa. Nah, ini sebenarnya kuncinya di sini. Terlalu idealis ini. Saya tidak bisa bicara praktis, tidak bisa. Ya, karena bukan pelakunya. Ya. Jadi idealismenya di situ. Oke. Ya. Mbah Gatot ini agak geser ke spiritual. Di dalam negara Pancasila yang benar itu kan sebenarnya manusia Indonesia itu harus beragama ataukah kemudian harus berketuhanan? Ya, kalau dilihat dari proses, memang sejak kita merdeka itu agama itu lewat pengakuan pemerintah. Jadi keberadaan secara fakta real itu kembali ke Bung Karno ya. Makanya Bung Karno itu mengatakan nasionalisme. Nah, nasionalisme Bung Karno ini itu melihat kenyataan yang ada. Jadi bagaimana negara kita pada saat kita merdeka itu, ada agama ini, ada begini. Nah, makanya terus Bunda boleh nggak mengingkari itu. Jadi nasionalis Bung Karno ini tetap merawat agama. Nah, merawat agama. Terus akhirnya terjadilah dialog sampai ada tuntutan supaya aliran kepercayaan diakui. Akhirnya terjadi. Jadi agama dan kepercayaan. Nah, ini memang kenyataan yang ada. Nah, pada awal kemerdekaan sebetulnya tarik menarik tentang ideologi negara, tentang bentuk negara itu kuat. Ada yang mau menarik ke komunis, ada yang menarik ke Islam, ada yang menarik ke macam-macam ya. Termasuk ada suara begini, kita dulu zaman Mojopahit umurnya hampir 300 tahun, namanya Mojopahit, ideologinya begini, terus hancur jajah Belanda, demikian merdeka pada kembali seperti dulu lagi. Yang namanya merdeka, yang dijajah itu Mojopahit, yang digembur itu Mojopahit, tapi terus saja hancur
Nah terus merdeka kita namakan Indonesia, kita ganti nama. Tapi materinya tidak seperti dulu lagi. Boleh tidak sih, tidak begitu. Kita harus melihat fakta nyata real saat itu. Itu nasionalisme Bung Karno. Semua agama kita kembangkan, tapi mari kita yang rukun. Nah di sini akhirnya kita cuma bicara kerukunan itu dibentuk dengan dasar Pancasila itu, kan gitu ya. Dari beberapa pemimpin bangsa, presiden kita mulai dari Bung Karno sampai kemudian sekarang Pak Joko Widodo itu kan punya catatan-catatan sejarah sendiri-sendiri. Nah kira-kira kalau kemudian Mbah Gatot memberikan catatan terbaik dari masing-masing pemimpin yang di Republik ini, mulai dari Bung Karno sampai Pak Jokowi, kira-kira seperti apa Mbah pandangannya? Bung Karno itu menonjolnya di ini, Pak Harto itu di sini, Pak Habibie dan seterusnya. Begini, jadi saya sebagaimana kawan-kawan yang lain sebagai warga Indonesia ya, orang Timur ya, itu bahasa religius, dan walaupun demikian kan kita berusaha untuk menjadi orang yang punya ilmu pengetahuan dengan membaca, belajar dan sebagainya. Saya yakin bahwa semua pimpinan kita walaupun lebat apapun agar menjadi presiden itu tetap di situ ada campur tangan Tuhan, artinya wahyu kan ya. Jadi beliau-beliau itu semua memang orang kita butuhkan pada masanya ya. Itu orang yang dibutuhkan oleh Indonesia pada masanya. Jadi sekarang coba dipikir ya, andai kata saat merdeka itu presidennya Pak Harto, setelah itu Bung Karno kan karuan ini ya, itu jadi pada masanya. Nah cuma pro kontra itu pasti, pro kontra artinya yang kontra itu hanya melihat kejelekannya, yang pro melihat api itu karena elewes ya, kurang seteng tidak gelem, sing pro itu, sing kontra welek tok di sini, itu kan biasa. Dari dinamika politiknya itu kan seperti itu. Nah tapi, kita kalau akhirnya kembali lagi dari sejarah, kita hati-hati, itu aja, hati-hati. Jadi kan menjadi presiden itu tidak harus orang yang paling pintar se-Indonesia, se-Indonesia, enggak. Presiden itu orang paling pintar se-Indonesia, ya enggak begitu. Orang pintar se-Indonesia kan enggak. Nah ini terusnya bagaimana? Ini enggak tahu. Tapi yang penting kita ini demikian, jadi kita harus di belakangnya mendukung itu sebagaimana bahasa-bahasa yang lain. Tapi kalau enggak kita bahasa yang aneh, udah ini kok ngene, itu aneh, kita di bahasa yang aneh. Ini kalau di bahasa yang aneh kita tambah karu-karuan. Jadi makanya kita masih percaya bahwa kenapa kita menjadi bahasa yang aneh, adanya nyeting. Jadi lebih baik kita berjalan dengan damai ya, supaya cepat tercapai kemakmuran ini. Itu berarti tidak bisa dijelaskan secara spesifik ya Pak Gatot? Tidak bisa ya, tidak bisa. Karena itu memang Tuhan memposisikan masing-masing pemimpin itu di masa yang tepat ya, pada zamannya ya. Tadi Pak Gatot juga menyampaikan menjadi pemimpin di Republik ini tidak butuh orang yang paling cerdas dan paling pintar se-Indonesia gitu ya.